Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nonformal Podcast Pembelajaran PKBM atau Baaksara. Belajar kapan saja, di mana saja. Hari ini kita ketemu lagi, tapi kali ini spesial nih karena saya nggak sendirian. Saya dengan teman saya, Mas Angga. Apa kabar, Mas Angga? Baik, Mbak. Boleh kenalan dulu kepada teman-teman semua? Perkenalkan nih, nama saya Angga Pratama Jalasena. Saya di sini tutor PKN paket C. Oh, berarti mengajar paket C. Kelas berapa? Paket C sendiri itu adalah setara dengan SMA. Kelasnya kelas 10, 11 dan 12. Berarti semua kelas ya? Iya. Dia mulai kelas 10, 11, 12. Iya. Oke, hari ini kita belajar PKN bersama Mas Angga ya. Iya. Mau bahas apa nih hari ini kira-kira? Bahasnya ini tidak asing dengan kita. Kita dari dulu sudah membahas hal ini. Pernah dengar namanya upacara hari Senin? Pernah dong, pernah Pernah upacara kan? setiap hari Senin mulai dari SD. Kenapa nih dengan upacara? Tahu enggak petugas upacara itu apa aja? Ada Yang baca misalnya. baca yang dibaca pas upacara. Ya, tugas upacara yang membaca apa aja yang dibaca. Yang dibaca biasanya ada teks undang-undang sama Pancasila. Nah, ada teks undang-undang dan Pancasila. Kali ini kita akan bahas Pancasila. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, sebelum kita bahas Pancasila, hafal enggak ini kira-kira? Wah, dites langsung ya. Masih hafal dong. Tentunya. Coba. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Si hafal ya kan? Kalian hafal nih guys. Teman-teman juga dihafalin nih, jangan cuma dilihat aja, juga dihafalin tadi ya. Kita tuh sebenarnya nggak cuma harus hafal, tapi kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bener banget nih. Kan ada 5 tuh tadi, banyak sekali itu yang kita bisa ambil dari Pancasila itu. Pancasila sendiri itu untuk menyatukan bangsa Indonesia. Dan mau tanya nih, menurut Mas Angga nih sebagai tutor PKN, seberapa penting sih Pancasila itu untuk kita tanamkan dalam diri kita, itu seberapa penting? Penting banget, karena Pancasila sendiri adalah dasar negara Indonesia yang mengatur tatanan budaya politik di Indonesia. Semuanya ada di dalam Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari kata Sanskerta, 2 kata, panca dan sila. Yang panca itu artinya adalah 5 dan sila adalah dasar, yang berarti 5 dasar. Lima dasar ya. Kan ada 5 tadi, sila di Pancasila. Pancasila di sini bukan hanya sekedar menjadi ideologi atau dasar negara Indonesia. Pancasila ini juga digunakan untuk pandangan hidup seseorang. Contohnya di daerah saya itu kan perumahan. Nah, di perumahan itu banyak sekali pendatang dari luar Jawa, Bali, dan pokoknya dari banyak suku. Nah, di situ kita belajar tentang toleransi beragama, terus gotong royong dan lain-lain. Kita sudah pernah merasakan nilai-nilai kehidupan dalam Pancasila. Menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah pentingnya Pancasila. Menurut Anda tuh kenapa sih nilai-nilai Pancasila itu semakin tergerus di zaman sekarang, apalagi anak-anak di era milenial sekarang? Sekarang kan zamannya modern sudah. Banyak sekali informasi yang cepat yang masuk. Instagram, Facebook, ada lagi tuh TikTok, YouTube. Kita harus bisa menyaring informasi tersebut. Jangan sampai kita memberikan informasi hoax ya yang tidak baik untuk anak-anak. Ya, kita juga tidak menyalahkan perubahan zaman. Kenapa Pancasila mulai tergerus? Karena kita tidak menanamkan dari dini nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja, anak sekarang di sekolah itu piket
sudah banyak yang tidak mau. Nah itu adalah salah satu PR. Gotong royongnya berarti nggak ada ya? Ya, Kurang gitu ya. Menurut Mas Angga apa nih yang harus kita lakukan biar sekarang ini biar nilai Pancasila itu semakin tertanam dalam diri kita? ya. Contohnya kita bisa bergotong royong dengan sesama, menghormati budaya orang lain, dan kita harus menanamkan secara dini kearifan lokal. Nah, Contoh menanamkannya ini harus seperti apa? Mana contohnya? contohnya kearifan lokal, kita tidak boleh sembarang mencontoh budaya dari orang lain. Misalnya itu tuh yang bagus. Karnaval 17 Agustus itu adalah juga masuk nilai-nilai Pancasila, di situ semuanya ada. Di situ kita bisa mengenal baju adat dari daerah masing-masing. Kita tahu adat dari dari suku yang lain. Itu adalah salah satu contoh kita Penerapan Pancasila. Kalau misalkan di lingkungan terdekat sendiri, misalkan nih kalau saya punya anak mau menanamkan nilai Pancasila kepada anak saya, ini saya sebagai orang awam ya yang gak ngerti caranya. Menurut Anda itu gimana biar anak saya ini bisa saya ajarkan atau saya tanamkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. di rumah saya gitu. Keluarga, ya. Contohnya. Kalau di lingkungan keluarga sendiri kita tanamkan pada anak-anak kita itu sifat toleransi. Contoh misal anak kita berbeda pendapat dengan, jelas itu mesti adik dan kakak mesti berselisih pendapat. Benar. Itu anak kita harus diajarkan dari kecil tidak boleh berselisih pendapat. Harus menghargai pendapat orang lain gitu ya. Dari kecil. Terus misalkan kita orang tua menyapu, anaknya harus diajari harus membantu orang tua. Gotong royong di lingkungan keluarga. Otomatis kebiasaan dari keluarga ini nanti dibawa ke sekolah dan nanti ke masyarakat, dia akan menanamkan nilai seperti itu. Berarti dari kecil sudah diajarkan. Berarti nilai Pancasila ini bisa kita tanamkan di lingkungan terdekat kita ya. Contohnya seperti anak kita atau adik kita, itu kita bisa ajarkan nilai-nilai Pancasila dari kecil. Dengan kata lain berarti kita juga harus melek teknologi ya. Berarti harus gak boleh ketinggalan. Kalau anak kita punya Instagram, kita diusahakan juga harus bisa gitu ya. Ya, karena anak sekarang itu pintar-pintar. Iya benar. Orang tuanya itu dihapus. Ini apa ini Dek? Ini anu. Orang tua yang tidak melek informasi tadi, apa ini? Tidak tahu. Kadang tanya anaknya, Dek ini gimana? Orang tua harus mendampingi anaknya dalam bermain gadget atau media sosial itu. Menurut Mas Angga nih sebenarnya mulai dari umur berapa sih anak itu boleh main gadget dalam pengawasan orang tua? Kalau gadget sendiri itu aslinya itu harus mulai dari umur 15 ke atas. Seharusnya ya, tapi kan zaman sekarang tuh anak-anak kalau anaknya rewel sedikit dikasih handphone. Itu yang salah. Kalau anaknya rewel dikit jangan dikasih HP. Senar HP dan radiasi HP itu juga berbahaya bagi pertumbuhan anak, bisa memperlambat juga. Ya. Jadi itu pentingnya untuk orang tua melek teknologi ya ke anak-anak biar kita bisa menyaring. Terus juga gimana nih caranya buat orang tua selain menanamkan nilai tadi memperkenalkan budaya supaya mereka itu tidak merasa ketinggalan zaman. Biasanya kan anak zaman sekarang tuh kalau disuruh nari tradisional atau pakaian adat atau yang lain-lain, mereka merasa ketinggalan zaman gitu. Mereka merasa nggak keren ya, malu gitu, merasa nggak keren. Gimana caranya biar menanamkan rasa kalau budaya kita itu sebenarnya keren gitu pada anak kita? Ya dengan cara dari kecil itu sudah diperkenalkan dengan pakaian adat. Bisa ditontonkan video atau apa, diberi motivasi lah istilahnya. Terus itu kalau di Indonesia kan pas 17 Agustus mesti ada karnaval. Ya, biasa rame kan ya kalau karnaval. Baju adat banyak ya biasanya ya. Itu juga termasuk pengamalan dalam nilai Pancasila. Nah, itu juga masuk.
memperkenalkan budaya budaya-budaya di Indonesia kan ada banyak ya. Kita harus bangga Indonesia ini punya banyak sekali budaya. Terus kita juga harus tanamkan kepada anak-anak mulai dari kecil sampai mereka dewasa untuk cinta terhadap budaya Indonesia. Nah, dari Mas Angga sendiri mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk generasi zaman sekarang agar tetap menanamkan nilai Pancasila dalam dirinya atau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada pesannya. Pesan saya, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman suku budaya. Terus kita harus belajar tentang suku lain, misalkan dari suku Madura, Jawa, kita harus belajar tuh. Nah, itu namanya kita cinta negara Indonesia. Dan jadilah diri sendiri dengan terus berkarya sampai ke dunia, dan semua orang tahu bahwa kamu adalah orang Indonesia yang berprestasi. Mungkin itu pesan. Berarti intinya bangga terhadap bangsa Indonesia, terus belajar banyak lagi tentang budaya Indonesia dan tetap berkarya sampai luar negeri ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Oke, terima kasih untuk podcastnya hari ini, untuk pesan yang sudah disampaikan dan sedikit ilmu yang bisa kita serap hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, dan subscribe video kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.